Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah dari rumah masing-masing. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kasih. Atas perkenannya kita boleh merasakan dan akan merasakan hadirat Allah lewat ibadah pada saat ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam ibadah ini tuntunan tema buah ketaatan. Kita akan menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Jemaat disilakan berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Datanglah, ya sumber rahmat. Selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajak aku pada indah kita mulai surgamu. Aku puji gunung Allah, gunung pengasihanmu. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dasatita atau 10 hukum Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Hu berperintahlah sampai ujung dunia. Olehnya dijadikan
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari di saat yang terindah ini kita bersama-sama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan dosa-dosa kita dan juga mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sudah berdosa, kami sungguh berdosa, ampuni dan kasihanlah kami. Terombang-ambing berkeluh gentar di kancah kemelut. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Nats persembahan terambil dari Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini persembahan, pujian ucap syukur pada Tuhan kita lakukan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Kami datang memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya agar dapat mendukung pelayanan baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sempurnakanlah syukur kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja kepada seperti persembahan kita. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, senang-senang yang rendah yang Kau beri. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, arahkan pikiran kita saat ini. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan hari ini akan dibaca dari 3 bacaan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, Roma 6 ayat 15 sampai 23, dan Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyadari kami hanyalah manusia yang begitu terbatas. Layakkan mampukan kami oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti, menghayati dan mampu melakukannya. Bimbing kami dengan Roh Kudus, hamba-Mu yang akan menjelaskan lebih jauh. Pun segenap umat-Mu, baik yang ada di sini, gedung gereja ini, pun jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kami sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab yang pertama pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 bunyi firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya.
Bacaan ketiga dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kures sumanga puang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Itulah sukacita kita. Saat ini kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan. 3 pembacaan tadi, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, Roma 6 ayat 15 sampai 23, dan Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42, dengan penekanan pada bacaan pertama, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Tema kita minggu ini adalah buah ketaatan. Buah ketaatan. Saudara-saudara, memberi dan menerima adalah dua sisi dalam kehidupan manusia. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Di saat seseorang meminta sesuatu, sepanjang itu masih logis nilainya, kita bisa dan mudah memberi. Tetapi persoalan ialah ketika orang meminta sesuatu yang mungkin kita anggap atau kita nilai tidak logis, termasuk dari segi nilai yang begitu mahal, yang kita anggap begitu berharga. Apakah akan kita begitu mudah memberikan? Belum tentu. Bahkan mungkin tidak. Karena sesuatu yang kita anggap dalam hidup kita begitu berharga, begitu bernilai. Dari pembacaan kita hari ini Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, satu pertanyaan penting ialah ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban bakaran. Apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari Abraham? Hal yang sulit dimengerti dengan akal sehat kita. Kalau yang diminta itu
seekor domba atau lembu atau kambing, wajar. Tetapi yang diminta adalah anak satu-satunya lagi. Anak adalah kekayaan kita, milik kita yang paling berharga dalam hidup ini. Bisa dibayangkan, saudara-saudara, bagaimana perasaan Abraham? Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya, anak satu-satunya, menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, Ishak bukan saja anak satu-satunya mereka, tetapi juga Ishak adalah wujud pemenuhan janji Allah. Setelah Abraham dan Sarah sekian lama hidup dalam penantian untuk keturunan. Bayangkan, Abraham dipanggil Tuhan saat dia berusia 75 tahun. Sementara Ishak dikaruniakan Tuhan kepada Abraham dan Sarah di saat dia telah berusia 100 tahun. Tenggang waktu yang cukup lama, 25 tahun. Bagaimana Abraham dan Sarah menantikan keturunan. Luar biasa, saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang seringkali sulit kita jangkau dengan akal sehat dalam kehidupan kita. Termasuk apa yang sedang diperhadapkan dengan Abraham. Ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak yang telah begitu lama dinantikan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan dengan kemampuan dan akal sehat kita. Roma 11 ayat 33b sampai 34 berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya. Penulis kitab Roma mengatakan, sungguh tak terselidiki, tak terselami jalan-jalan Tuhan, keputusan Tuhan. Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Tidak ada. Kita manusia yang begitu terbatas tidak akan pernah mampu menjangkau pikiran Tuhan. Sebab ketika manusia sudah bisa menjangkau pikiran Tuhan, berarti manusia sama dengan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Allah adalah pencipta, sedang kita manusia adalah ciptaan. Hakikat yang tidak pernah akan berubah. Ciptaan selalu dalam keterbatasan. Kita hanya manusia yang rapuh dan terbatas. Sedang Allah sebagai pencipta,
adalah Allah yang maha dapat melakukan apa saja, maha kuasa, maha tahu, dan sebagainya. Saudara-saudara, satu hal yang pasti dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, Tuhan merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang buruk dalam kehidupan umatnya. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan saudara-saudara. Perkataan Tuhan kepada Abraham ketika ia sedang bersiap-siap untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 11 sampai 12. Maknanya jelas saudara-saudara, Tuhan ingin menemukan sikap takut dan ketaatan kepada Allah dalam diri Abraham. Ketaatan adalah sebuah pengakuan akan kuasa dan otoritas Allah dalam hidup manusia, bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Ini adalah tolak ukur dari sebuah iman yang dimiliki Abraham. Itu sebabnya Abraham begitu taat menuruti perintah Tuhan. Karena ketaatan Abraham kepada perintah Allah, maka Allah menyediakan seekor domba yang akan dipersembahkan sebagai pengganti Ishak. Karena ketaatannya kepada Allah, Abraham menikmati kasih dan anugerah Allah. Ayat 13 dan 14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus. Dari kisah ini, hal lain yang kita mau lihat, di mana kita boleh belajar pada kisah kehidupan Abraham, adalah bahwa Abraham dikaruniai anak di saat dia telah berusia 100 tahun dan Sarah telah menopause. Jelas, secara logika ini melampaui pemikiran manusia. Abraham sudah tua. Sarah sudah menopause. Menurut ilmu kesehatan, kedokteran, orang yang sudah menopause tidak mungkin melahirkan. Pertanyaannya ialah, mengapa Ishak diberikan atau dikaruniakan Tuhan kepada Abraham dan Sarah di saat-saat secara manusiawi organ-organ reproduksi Abraham dan Sarah tidak lagi berfungsi dengan baik? Jawabannya jelas.
agar Abraham dan Sarah sadar dan mengakui bahwa Ishak itu sepenuhnya adalah karena anugerah Tuhan. Seandainya Ishak diberikan di saat Abraham masih segar bugar, muda, demikian juga Sarah, bisa jadi Abraham dan Sarah menganggap itu hanyalah hal yang biasa, hal yang wajar, seperti kita pada umumnya. Tetapi Allah menganugerahkan anak kepada mereka, yaitu Ishak, di saat Abraham sudah tua renta, Sarah sudah menepus, supaya di sana nampak dan nyata kuasa Tuhan bagi mereka. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan, Allah adalah Allah yang berkuasa, mampu melakukan segala perkara dalam hidup manusia. Abraham memperlihatkan sikap iman yang luar biasa. Ia mengaku Ishak adalah anugerah Tuhan. Dalam Alkitab ada 3 kata yang saling melengkapi yang terkait dengan iman, percaya. Yaitu faith, iman, belief, percaya, dan trust, mempercayakan diri. Iman Abraham adalah faith yang merupakan gabungan dari belief dan trust. Mengapa? Karena dalam kenyataannya ada banyak orang yang bisa saja percaya. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia belum tentu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bisa saja ada orang yang lebih mempercayakan hidupnya, menggantungkan hidupnya kepada yang lain, kepada kekuasaannya, kepada kekayaannya, atau apa saja yang dia miliki. Tetapi Abraham sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah. Itulah iman. Karena itu saudara-saudara, Abraham disebut bapa segala orang beriman. Dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan yang luar biasa yang dilakukan Abraham, membuat Abraham mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Begitu taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketaatannya, Tuhan menyediakan seekor domba, pengganti anaknya Ishak, untuk menjadi korban persembahan kepada Allah. Buah ketaatan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita. Mari kita belajar pada ketaatan Abraham karena iman. Kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman. Sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita lewat firman-Nya.
dalam konteks kita masa kini, saudara-saudara, di saat kita menghadapi kesulitan karena dampak virus corona, banyak hal yang sulit kita pikirkan. Dengan adanya wabah virus corona telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Hal yang tak pernah dibayangkan. Tetapi itulah kenyataan. Menghadapi semua ini, satu hal yang dibutuhkan adalah iman. Iman kepada Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menolong kita, memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah, termasuk masalah atau pergumulan yang kita alami karena dampak virus corona. Seperti apa iman kita? Seperti apa ketaatan kita kepada Tuhan? Kita dan Tuhan yang tahu. Tapi mari hari ini kita belajar kepada sosok Abraham. Bagaimana hidup beriman. Tuhan menuntun, menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, hidup dalam ketaatan pasti senantiasa mendatangkan kasih dan berkat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Yakin ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dalam doa ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, juga jemaat yang berduka. Mari kita tenang dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sungguh mulia, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan perkenankan kami menikmati persekutuan sebagai sesama umat-Mu yang percaya, termasuk di jemaat Tuhan, jemaat Rahmah, Klasis Makassar Tengah. Kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah virtual live streaming. Tuhan memberkati kami yang hadir dalam ibadah di sini, semua yang bertugas, dan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, bahkan di mana saja. Firman-Mu telah hadir di tengah kehidupan dan persekutuan kami, mengajar kami sungguh-sungguh hidup beriman, belajar kepada sebuah pribadi, seorang Abraham, bagaimana hidup dalam iman. Sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Ketika kami hidup dalam ketaatan,
kami yakin Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati kami semua umat-Mu yang boleh menikmati persekutuan ibadah hari ini, baik di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Rahmah. Tuhan tetap menyertai dan memelihara, memberkati senantiasa. Jemaat-Mu tetap kokoh dalam iman, menghadapi dan menjalani kehidupan, termasuk saat ini di saat-saat yang masih sulit karena dampak virus corona. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Tolongnya Tuhan, oleh kuasa dan kasih-Mu mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Ya Tuhan, demikian keluarga kami, jemaat yang berduka, Tuhan menguatkan, menghiburkan. Secara khusus orang tua kekasih kami almarhumah Ibu Bidan Elizabeth Kobong, dalam keyakinan iman kami percaya dia telah kembali kepadamu. Jenazah telah dibawa ke Toraja tadi malam, dan hari ini keluarga merencanakan untuk memakamkan di Toraja. Tuhan menguatkan, menghiburkan seluruh keluarga, bahkan kami sebagai persekutuan jemaat. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak atau belum sempat kami ketahui. Jika ada yang sakit maupun berduka, Tuhan, Engkau juga melawat mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Bagi jemaat yang mengalami positif corona, kami mohon Tuhan, kami berseru kepadamu, lawat mereka, tolong mereka Tuhan. Mereka dipulihkan oleh kuasa dan kasih pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kami jemaat yang juga terdampak karena virus corona, kehilangan pekerjaan, Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga tidak putus asa karena realita hidup yang berat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang boleh menyatakan rasa syukur, terima kasih karena kasih Tuhan yang tetap nyata, sekalipun kami dalam situasi yang sulit, yang menikmati pertambahan usia, yang merayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak atau cucu, sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai bentuk kasih kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Kami mendoakan pekerjaan warga jemaat, baik yang masih bekerja dari rumah pun yang sudah dimungkinkan untuk bekerja di tempat kerja atau di kantor. Tuhan juga memberkati. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, dalam perjuangan di bangku sekolah atau bangku kuliah, juga saat ini harus banyak belajar dari rumah. Tuhan juga memberkati. Ya Tuhan, juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Indonesia yang kami cintai, terlebih khusus di Sulawesi Selatan, bahkan di kota Makassar, di mana kami menjalani kehidupan ini. Tuhan tolong, melalui pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, upaya untuk membasmi wabah virus corona boleh berhasil. Seluruh masyarakat kiranya sungguh-sungguh memberikan dukungan yang terbaik dengan hidup, mentaati dan melakukan protap kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Kami yakin wabah virus corona ini pada waktunya akan berlalu. Berkati pihak keamanan, tenaga medis, dokter dan perawat yang bekerja siang malam dalam rangka untuk juga menolong sesama dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya Tuhan Bapa Surgawi, memberkati kami semua yang boleh terlibat dalam tugas pelayanan pada hari ini. Apa yang kami lakukan adalah sebagai buah-buah iman, ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Bapa Surgawi,
Hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Jemaat Tuhan di sini, jemaat Rama. Bapa Surgawi, ini doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kasihani kami. Tuhan berkenan mau mendengar, menyambut, menyempurnakan doa ini. Sebab doa ini kami persembahkan. Kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, penyampaian. Disampaikan bahwa demi keamanan bersama, portal Gerbang Kampung Rama tetap ditutup pukul 23.00 sampai 06.00. Mohon pengertian warga jemaat, khususnya yang berdomisili di lingkungan Kampung Rama. Berikut menyikapi situasi nasional saat ini menyangkut COVID-19, pimpinan Majelis Gereja menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ibadah Minggu masih akan dilaksanakan di rumah tangga masing-masing dengan panduan khotbah langsung atau live streaming dari gedung Gereja Rama sambil menunggu informasi atau keputusan dari pemerintah, Sinode Gereja Toraja, dan BPK Makassar Tengah. Sangat diharapkan warga jemaat membatasi aktivitas di luar rumah dan kalau memang sangat perlu agar tetap memakai masker. Yang kedua, posko peduli kasih COVID-19. Disampaikan kepada segenap warga jemaat Rama bahwa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi membantu warga jemaat yang terkena dampak COVID-19 dapat menyalurkan bantuannya melalui posko peduli kasih COVID-19 Jemaat Rama di Gereja Rama. Posko dikoordinir oleh Komisi OIG Jemaat Rama. Yang ketiga, tentang formulir pendataan ulang. Disampaikan kepada segenap warga jemaat Rama bahwa formulir pendataan ulang KK yang telah dibagikan ke rumah-rumah warga jemaat agar segera dikembalikan ke kantor gereja. Jumlah formulir KK yang telah diterima di kantor gereja sebagai berikut. Dari kelompok 1, 44 KK dari 57 KK. Kelompok 2, 33 KK dari 66 KK. Kelompok 3, 28 KK dari 35 KK. Kelompok 4, 28 KK dari 49 KK. Kelompok 5, 38 KK dari 62 KK. Kelompok 6, 51 KK dari 57 KK. Kelompok 7, 46 KK dari 80 KK. Kelompok 8, 57 KK dari 57 KK. Kelompok 9, 54 KK dari 54 KK. Jadi mohon agar warga jemaat yang belum mengembalikan formulir dapat mengembalikannya.
ke kantor gereja. Terima kasih. Yang ketiga, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Ardi Alan Robert dengan Grace Riati Sriono akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 12.00 WITA. Untuk menghindari mewabahnya COVID-19, peserta ibadah dibatasi maksimal 30 orang sesuai surat edaran dari BPK Makassar Tengah. Yang keempat, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga pada hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 9 pagi akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Eldioren Kianito Patila, anak dari pasangan Madrianto Rianto Patila dengan Natalia Sinta Devi kelompok 4. Demikian penekanan warta. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Arahkan hati pikiranmu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Allah yang akan menuntun kita. Dialah Allah yang perkasa dan setia yang puaskan jiwa kita. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Lagu penutup, Tuhan tuntun aku. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, di
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, atas nama Majelis Gereja dan segenap yang bertugas pada hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita senantiasa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan genggam, dengan genggam. Puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasih. Teman-teman, kita mau menari buat Tuhan, amin. Kita mau nari buat Tuhan, amin. Gak kedengeran mau nari buat Tuhan, amin. Amin, seperti Raja Daud ketika dia memindahkan tabut Allah, maka dia menari buat Tuhan. Gak pakai malu, gak pakai jaim, sebab di Alkitab gak dibilang jagalah image-mu dengan kewaspadaan, tetapi jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Mari kita memuji Tuhan. Semua tangannya dua-dua diangkat. Ke kiri dulu, ke kanan dulu, 2 kali. Hey, 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 hey. Belum semuanya, belum semua. Lagi, ah, hey, 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 hey. Bose. Hey, sekali lagi dong musiknya, Kak. Aye, aye, aye. Yo, AOCC, Yesus kekasih jiwaku,
Semuanya